Shalom pagi teman-teman. Shalom. Boleh minta buat teman-teman maju nggak? Ayo maju teman-teman, lebih maju lagi. Baik, mari teman-teman, untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan lagu pujian yang pertama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Mari kita katakan sama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari kita katakan sama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih.
sangat baik hanya bagimu, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan semangat. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami dan memberkati kami ya Tuhan. Buka hati kami Yesus, biarkan Roh-Mu Tuhan yang bekerja di tempat ini dan yang berkuasa di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman, gimana rasanya bisa berkumpul pada hari ini? Senang ya? Pasti senang ya. Yuk, kita bawakan lagu kedua, Allah Sanggup. Karena kita pasti tahu Allah sanggup melakukan segala perkara yang ada di hidup kita. Yuk, kita sama-sama puji Tuhan ya. Yuk, kita katakan sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Kita katakan sekali lagi ya. Apa tak pernah dilihat mata dan tak pernah apa? Dan tak pernah Didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yuk kita katakan sama-sama. Allah sanggup melakukan
nggak teman-teman buat tos kanan kirinya? Mari teman-teman kita menyanyikan satu lagi pujian. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan
mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk sebelum masuk dalam firman. Mari teman-teman kita nyanyikan satu pujian terakhir. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup.
Tak ada lembah kolam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kolam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ini ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami sungguh bangga menjadi remaja-remaja yang berkenan di hatimu. Kami persembahkan, kami naikkan ucapan syukur puji-pujian kami hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak dan patut terima pujian kami. Terima kasih Yesus, Engkau yang selalu ada di dalam setiap detik hidup kami. Engkau yang hadir di dalam apapun keadaan kami, di dalam sukacita kami, di dalam duka cita kami. Allah hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, mengurapi setiap guru yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami domba-domba yang percaya kepadamu. Walaupun pagi ini kami mau belajar dari seorang perwira yang tidak percaya. Tapi kami mau Bapa, setiap remajamu tetap percaya akan firman-Mu yang selalu ya dan amin dalam hidup kami. Berkati juga seluruh pelayan-Mu pagi hari ini, WL Singer, pemain musik, kemarin tamborin, petugas LCD, dan multimedia. Berkat-Mu ada atas kami, dan kami siap menyambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap sambut firman Tuhan sama katakan, amin. Baik, kita akan berdoa dulu. Nanti Audrey, Peter, kita mau doa dulu.
Amin. Hari ini minggu terakhir di bulan Oktober. Minggu depan kita sudah masuk. Oke. Minggu depan kita sudah masuk bulan pertama di bulan November. Jadi bulan depan minggu depan temanya akan berubah. Dari ini minggu terakhir kita belajar tentang aku domba yang percaya. Ada nggak ya bukunya? Ada kan? Ya. Dari pelajaran minggu pertama sampai hari ini, Tante coba rangkum dengan gambar seperti ini ya. Jadi yang pertama itu ada masalah. Kemudian ada firman Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan ada dua tim. Tim percaya dan tim yang tidak percaya. Tapi bukan tim yang nggak percaya satu. Nah kita akan lihat, coba boleh buka catatannya. Minggu pertama, kita baca ayat hafalannya dulu, maaf. Hari ini kita baca ayat hafalannya dulu, ada di dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal yang ketiga ayat yang kelima. Sudah ketemu, katakan amin. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman Tuhan untuk kita semua yang akan menjadi hafalan kita sepanjang minggu ini adalah percayalah kepada Tuhan dengan separuh hati, 99,99% hati. Dikatakan di situ apa? Segenap hati, bulat 100%. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Menutup firman Tuhan di bulan ini mengingatkan kepada kita supaya kita percaya Tuhan dengan segenap hati. Nah, Tante akan resum bulan ini ya. Yang pertama kisahnya tentang apa? Silakan Ella. Yang pertama, masalah minggu pertama apa? Halo, yang minggu pertama masuk. Bukunya Ella sudah belum? Belum. Yuk, coba teman-teman dibaca catatannya. Minggu pertama masalahnya apa ya? Apa? Yang keras? Yesus mengusir roh. Yang keras Audin, yuk. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Bisu apa kerasukan ya minggu pertama itu temanya? Yang tugas Pak Anton. Bener nggak Pak Anton? Ya. Jadi minggu pertama ini masalahnya adalah anak yang kerasukan roh jahat. Kemudian minggu kedua masalahnya apa? Tante Suryani yang tugas. Buka catatannya. Masalahnya apa? Minggu kedua. Ayo, ikut catatannya. Buka aja catatan, suruh buka catatan loh. Suruh ngiling-ngiling. Jessica kayaknya sudah buka catatan. Iya, masalahnya di situ apa yang terjadi? Kekurangan. Masalahnya ini masalah kekurangan anggur. Minggu kemarin gabungan humus yang tugas di gereja. Masalah kemarin apa yang kita temukan? Orang yang itu loh Tuhan Yesus muda terus diubal-ubal sama tanah,
diosel, dioleskan di mata. Masalahnya apa orangnya? Buta. Hari ini masalahnya paling banyak. Nah, coba ya, kerasukan roh jahat, kurang anggur, orang buta, itu setelah ada firman. Yang kerasukan jahat disembuhkan oleh Tuhan dengan firman. Yang kekurangan anggur, Tuhan juga berfirman kan, penuhi tempayan-tempayan itu dengan air, itu firman. Kemudian kemarin Tuhan juga berfirman kepada orang buta, sembuhlah engkau. Yang kerasukan, yang kurang anggur, yang orang buta mendengar firman Tuhan, tiga-tiganya percaya atau tidak percaya? Ikut tim mana? Halo, ikut tim mana? Oh, udah bingung ini. Yang kerasukan setan sembuh boten? Karena yang kekurangan anggur dipenuhi enggak anggurnya? Karena yang orang buta sembuh atau enggak? Karena berarti tiganya masuk tim mana? Tim 1, 2, 3. Ini masalahnya selesai. Hari ini bahannya banyak ini. Tante Suryani ini kemarin belajarnya gak ngoyo, karena mendadak terus bersiap. Bahannya ada di 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 30, kemudian pasal yang 7 ini sebenarnya semua. Tante akan rangkum sebelum kita baca beberapa. Tapi kita baca dulu aja deh, nggak salah. Kita lihat dulu dalam 2 Raja-Raja 6. Dua Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 30, urut dibacakan dari depan, dari anak Yafi, 1 anak 2 ayat. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 30, 1 orang 2 ayat, dari anak Kaiko kemudian ke Jessica Minggu. Ya, 2 Raja-Raja 6 mulai ayat 24, silakan. Sudah itu Raja Allah mengizinkan suruh pencahayaan, lalu suruh mengapung Samaria. 2 ayat. Maka terjadilah kelaparan harta di Samaria setelah mereka mengapung, sehingga 10 kapal keledai dan harga 80 shikal perak dan 4 kap dari merpati berharga 5 shikal perak. Suatu hari ketika Raja Israel menjalani tugas dan datanglah seorang perempuan mengadukan hal kepada Raja sambil berseru, tolonglah ya Tuhan aku Raja. Jawabnya, jika Tuhan tak menolong kau dengan apa-apa, aku tak menolong kau dengan hasil. Yuk, berikutnya bacanya lebih keras. Atau hasil kurasa kami. Kemudian bertanyalah Raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakku laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya, pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala Raja mendengar perkataan perempuan itu, koyakkan menalah pakaiannya dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kapur pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah Raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Ya, cukup segitu dulu ya. Jadi latar belakangnya masalah adalah saat itu satu tempat yang bernama Samaria, itu adalah bagian dari Israel, dihuni oleh orang Israel. Masalah yang pertama tadi dibacakan oleh Hana. Kotanya diapain? Dikepung oleh orang Aram.
orang Aram ini adalah bangsa Aram, ini adalah bangsa yang besar, terkenal kejam. Bangsa Aram itu mengepung kota Samaria, sehingga pernah mendengar kata embargo. Secara ekonomi kotanya nggak bisa, karena kota itu biasanya ada hubungan dagang dengan kota lain. Karena dikepung, terjadi embargo ekonomi, tidak ada transaksi jual beli. Karena tidak ada yang masuk, hasil tanahnya semua yang dimiliki oleh orang Samaria akhirnya menjadi habis, dan terjadilah apa? Di situ disebutkan terjadi apa, teman-teman? Yuk aktif yuk. Kelaparan. Bahkan disebutkan kelaparan yang hebat. Karena terjadi kelaparan, semuanya mahal. Coba kita lihat, saking mahalnya sesuatu yang tidak layak untuk dijual aja menjadi mahal. Ada di dalam ayat yang ke-25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap pari merpati berharga 5 shikal. Ini adalah dua benda yang harusnya kalau tidak terjadi kelaparan sangat murah, bahkan tidak berguna. Tetapi ketika kelaparan kedua yang disebutkan ini catatan sejarah Alkitab, bukan karangannya, menjadi sangat mahal. Kalian bisa googling nanti itu harganya jadi berapa. Kayaknya tante nggak cukup waktunya untuk menjelaskan. Sangat mahal saking kelaparannya. Dan yang lebih mengenaskan di ayat berikutnya, ada seorang perempuan berkata kepada menghadap raja, "Raja, ini loh tonggoku ini ramutu." Apa di situ? Ini kayaknya kisah paling sadis yang tante baca. Tante tulis di situ terjadi kanibalisme. Kalian merinding nggak ketika bacanya? Coba, apa yang dilakukan? Kemarin kita sudah janjian loh, hari ini kita masak. Tapi daging apa teman-teman? Daging apa? Dan manusia itu bukan tetangganya yang paling jelek, bukan tetangganya yang paling dibenci, tapi daging manusia itu dagingnya siapa? Anak. Pernah kalian mendengar kisah yang lebih tragis dari ini? Masa anaknya dewe coba? Tapi kita nggoku uri, tetanggaku uri, kemarin kan sudah janjian anakku dulu. Setelah habis, besok baru anakmu. Pernah mendengar kisah setragis ini? Kayaknya ya baru kisah di sini. Tapi ternyata ibu yang kedua berubah pikiran. Waduh, jangan sampai anakku jadi korban kanibalisme. Selama-lamanya kita nggak mau masak anakku. Harusnya seperti itu. Tapi mungkin mereka saking lapar. Tapi kok bisa ya? Secara logika nggak masuk akal ya Pak Anton. Tapi ini bukan cerita yang hiperbol, bukan yang dilebih-lebihkan. Kalau dicatat di Alkitab itu benar terjadi. Masa anak itu makan daging tapi tidak bisa makan. Itu kisah ini melukiskan betapa akibatnya kelaparan itu sangat luar biasa. Jadi masalah yang di sini ini bisa dipindahkan ya, kelaparan yang hebat. Tante tulis aja di sini ya. Kemudian apa yang terjadi kisah selanjutnya kita baca berikutnya. Masuk ke pasal 7. Tadi sampai di mana yang baca? Tadi terakhir yang baca siapa? Ya, Maureen. Lanjut. 1 orang 2 ayat. 2 Raja-Raja 7.
Sementara kita baca sampai ayat 6. Lanjut. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang masa berpusta ada di depan itu berbang, 3 orang kepada yang lain. Mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baliklah kita masuk ke kota, tapi dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke kemana antara alam. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja pendeta mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan, orang Aram itu tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah ya seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orangnya dan orang-orang Israel melawan kita supaya mereka menyerang kita. Ya, cukup dulu. Setelah kelaparan yang hebat itu, waktu itu Nabi yang diputus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel adalah selain dipimpin oleh raja, pasti dalam sejarah itu ada nabi besar yang menyertai, yang dipakai Tuhan untuk mengawal kehidupan bangsa Israel. Waktu itu disebutkan ada nabi siapa? Halo, nabi siapa? Ayat yang pertama dari ayat 7 atau sebelumnya, ayat terakhir dari pasal 6. Disebutkan siapa di situ nabinya? Nabi siapa? Nabi Elisa. Ada orang yang ngadu kepada Nabi Elisa, Nabi Elisa, kita itu salah apa sih? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa kami? Kenapa Tuhan membiarkan kami mengalami kelaparan sangat hebat? Kemudian Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan. Tante ulang ya, Tante baca ayat pasal 7. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Kalau tadi kita lihat di pasal 26, harga kepala keledai, harga kotoran merpati itu sangat mahal. Nabi Elisa berfirman, besok pada waktu seperti ini akan terjadi harga-harga yang sangat murah. Enggak masuk di akal. Sekarang kelaparannya sangat hebat, bahkan terjadi kanibalisme. Elisa dengan enteng berkata, besok semuanya akan murah. Di akal manusia memang itu nggak nyampe. Dan itu perkataan itu didengar oleh seorang perwira pejabat istana pada waktu itu, sehingga di ayat 2 dikatakan, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, menjawab Elisa katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Enggak mungkin, Tuhan tuh buka langit sampai lebar-lebar. Enggak mungkin barang akan menjadi murah, enggak mungkin akan terjadi mujizat. Tetapi abdi Allah, lanjut ya, Elisa itu berkata, sekalipun, jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadamu. Nabi Elisa ketika mendengar ketidakpercayaan
perwira ini dia berkata, oke, kita lihat besok. Besok kamu akan melihat, tetapi kamu tidak akan melihat. Ingat, disampaikan oleh seorang abdi Allah. Ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu dia dan amin, dan akan terjadi. Tidak masuk akal. Sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak bisa dikerjakan, itu baru yang namanya mukjizat. Siapa yang bisa mengerjakan mukjizat? Kerasukan roh jahat kurang anggur orang buta karena firman Tuhan, terjadi mukjizat bagi yang percaya. Nah, terus ceritanya berikutnya bagaimana? Kita tidak usah baca, akan ringkaskan. Ini Samaria. Tadi kan dikepung, berarti di sini tentara Aram bikin kemah. Kemahnya mengelilingi Samaria. Tentara Aram. Dan ternyata, ingat berapa bulan yang lalu, orang yang sakit kusta itu dia tidak boleh tinggal di dalam kota karena dianggap najis, dianggap penyakit menular, dianggap kutukan Tuhan. Nah ternyata, tapi biar Abdul kita baca deh dua ayat berikutnya. Tadi sampai ayat berapa? Ayat? Tadi sampai ayat berapa? Ya 7, sekarang 8, 9 lanjut. Ya, stop. Jadi ini kota Samaria dikepung. Ternyata ada 4 orang yang sakit kusta itu yang dikucilkan, dan dia ternyata tidak ada di dalam kota Samaria, tetapi ada di luar. Mujizat Tuhan itu terjadi ketika manusia sudah tidak bisa bilang. Dan kita belajar, orang yang kusta itu orang yang bukan hanya kaum marginal, tetapi kaum yang dikucilkan, tidak ada nilainya, tidak ada berat, tidak ada harganya sama sekali, sampai dia tidak boleh tinggal di dalam kota. Tetapi aja Tuhan ketika memakai kita, Tuhan itu nggak punya kata belakang. Mungkin kita seperti orang yang sakit kusta ini, di kelas paling akhir, di rumah paling bontot, di lingkungan aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa ngomong, seperti orang yang terkucilkan. Tapi ingat, pagi ini kita belajar, Tuhan mau memakai kalian dalam segala kelemahan, dalam segala kekurangan. Kita akan melihat apa yang dilakukan orang kusta. Berempat ini saya tulis ya, kusta 1, kusta 2, kusta 3, kusta 4. Mereka rembukan. Kita dikepung Israel, Samaria dikepung. Kita mau ngotot masuk, dia pasti juga sudah mendengar dari para penjaga yang ada di atas gerbang. Di dalam lagi kekurangan, di dalam nggak ada apa-apa. Mbok kita mau masuk, nggak ada makanan. Anak aja dimasak. Di sini kalau kita diam saja, kita juga akan mati. Di dalam kita mati, di luar kalau diam saja
kita mati. Mengajarkan kepada kita apa? Jadilah anak Tuhan yang aktif, jangan hanya diri saja. Mereka berembuk, wis bodoh-bodoh mati, kita ke perkemahan ini. Kalau orang Jawa bilang apa? Setor nyowo. Enggak apa-apa, kan pilihannya semua mati, bener nggak? Masuk ke dalam juga endingnya mati, nggak ada makanan. Tetap hanya di luar gerbang menunggu, endingnya juga mati. Ke tempat tentara orang Arab masih 50-50, bisa mati, bisa tidak. Bisa mati kalau mereka konangan bahwa mereka orang Samaria akan dibunuh. Tetapi mungkin tentara Aram itu punya belas kasihan. Kasihan itu orang sakit kusta, kita kasih makan aja. Masih ada harapan. Jadilah orang yang aktif ketika menghadapi masalah, ketika sudah mentok, jangan hanya diam saja. Ini istilahnya maju mati, mundur mati. Dia mati, dia tetap. Dia berusaha untuk mencari jalan keluar. Meskipun semuanya menurut prediksi mereka nggak akan baik, tapi mereka mau bergerak. Keempat orang kusta ini mau bergerak. Dia mendekati perkemahan orang Aram, dan apa yang dia lihat tadi sudah dibacakan. Yang ada hanya keledai-keledai, semuanya porak-poranda. Perkemahannya itu semua porak-poranda. Dan keempat orang kusta itu melihat sesuatu yang wow, banyak makanan, banyak harta benda, banyak hal-hal yang ditinggalkan orang Arab. Kaget gak mereka? Loh, tidak ada satupun tentara Aram yang ada. Kemahnya semuanya kosong. Mereka ngiteri, di sini juga kosong, di sini kosong. Loh, ada kemana mereka? Apa yang terjadi? Kalau kalian nanti baca di rumah, ternyata Tuhan itu membuat orang-orang Aram kabur karena Tuhan memberikan suara yang membentangkan bagi orang Arab. Tuhan memberikan suara kereta kuda, suara pasukan yang berteriak-teriak mau menyerang orang Arab. Pikir orang Arab, wah musuh yang berikutnya datang dan kita akan kalah, dan mereka kabur karena mujizat Tuhan. Karena Tuhan memperdengarkan suara yang menakutkan bagi orang Arab, dan orang Arab kabur. Itu ceritanya kenapa temanya porak-poranda. Sekarang kita akan melihat apa yang dikerjakan keempat kusta ini. Makan sendiri hasilnya. Pikir mereka, gak usah kasih tahu yang di dalam. Kita menikmati sepuasnya sampai besoknya, bulan depan, tahun depan. Nah, mungkin kalau sampai setahun, mungkin orang Samaria yang di dalam sudah saling membunuh, sudah habis. Tapi luar biasa. Meskipun mereka orang yang terpinggirkan, orang yang dikucilkan, mereka nggak egois. Mereka berembuk lagi. Kita akan memberitahu orang yang di dalam. Kita akan memberitahu saudara-saudara kita akan memberitahu raja kita bahwa di luar barang-barang yang ditinggalkan dari makanan sampai semua perlengkapan perang siap diambil. Dan betul, mereka tidak egois. Mereka lari ke gerbang dan berteriak berseru kepada penjaganya. Pak penjaga, coba lihat dari atas, pakai ketopong kayak atau pakai keker atau pakai apa. Orang-orang Aram sudah pergi semua, nggak ada satupun yang ditinggalkan. Bapak penjaganya juga bilang, mosok sih. Jadi selama itu dia tidak menjaga dengan baik. Harusnya kan dia tahu kaburnya orang Arab. Ini imajinasi apa aja. Harusnya kan tahu. Ketika mereka lari tahu, tapi ternyata kok dikasih tahu sama si empat kusta. Dan setelah dilihat betul. Dan apa akhirnya yang terjadi? Kita lihat ayat berikutnya, pasal yang ke-7. Ayat 8 sampai 10. Ayat 8 sampai 10.
Tadi dilanjut baca 2 ayat dengan suara yang keras. Dari pasal 7. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan tidak dan meledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu, mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Lanjut. Ya, teruskan. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. 2 ayat lagi. Yuk, siapa berikutnya? 2 Raja-Raja 7 ayat selanjutnya 11-12. Tadi Ulin baca ayat 7 sampai 8. 7 sampai 8. Oke, sekarang ayat lanjut ayat 12 dan 13. Siapa? Peter. 2 Raja-Raja 7, 12 dan 13. Raja 7 ayat 13. 12, 13. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud marah-marah itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ingin menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang. Sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari malam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh satu orang pergi supaya kita lihat. Ya. Kita akan melihat. Tadi kan ada perwira yang tidak percaya. Apa yang terjadi ketika tidak percaya? Tadi ketidakpercayaan perwira itu ditulis dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-7. Sekarang kita akan melihat apa yang terjadi. Apakah benar yang dikatakan oleh Nabi Elisa? Lanjut, setelah Peter siapa? Para 3 ayat langsung 17 sampai 20. 17 sampai 20. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat mengejar dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan Abialah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan Abialah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesimpal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesimpal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang samanya. Pada waktu itu si perwira menjawab Abialah itu, sekalipun Tuhan membuat seperti di langit, rasakan hal itu mungkin terjadi. Tapi Elisa berkata, sesungguhnya kau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi pada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di gerbang lalu matilah dia. Ya, tante ulang ayat yang ke-17. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu di mana? Mengawasi pintu gerbang. Jadi ketika orang kusta itu mengabarkan kepada orang yang di dalam, kepada penjaga bahwa di kemah orang Aram ada makanan yang bisa diambil, ada banyak harta yang bisa diambil. Bayangkan orang yang sudah kelaparan berapa tahun, orang yang sudah terkepung berapa bulan mendapat kabar gembira. Apa yang terjadi? Meskipun supaya teratur, raja itu sudah menempatkan beberapa perwira, beberapa tentara untuk menjaga, supaya orang-orang yang di dalam itu tidak keluar dengan cara yang ngawur. Tetapi apa yang terjadi? Si ajudan ini yang saat itu bertugas di depan pintu gerbang, apa yang terjadi tadi yang dibacakan Pak ya?
Karena orang yang di dalam itu keluar sudah nggak bisa dibentuk, nggak bisa diatur. Berbaris dari suku yang paling tua, dari orang lansia dulu, anak-anak, nanti yang pemuda terakhir. Bisa nggak diatur seperti itu? Sudah nggak bisa. Sudah heboh, mereka semua pengen supaya dapat paling depan paling banyak. Saking merekanya itu sudah tidak bisa diatur, apa yang terjadi? Si ajudan ini tidak bisa menikmati mujizat. Bahkan dikatakan apa? Terakhir, kalimat terakhir apa? Farel? Kalimat terakhir? Dia tidak bisa melaksanakan tugasnya karena terinjak-injak. Terbayang seorang perwira pilihan, ajudannya raja, pasti dia orang yang secara fisik dia hebat. Tapi saat itu dia tidak berdaya. Ketika masa sudah menyerbu di pintu gerbang, mereka lari keluar dan dia mati terinjak-injak. 3 minggu pertama kita belajar menjadi domba yang percaya akan selesai masalahnya. Dan hari ini kita belajar, ketika tidak percaya, apakah akan menerima mujizat? No, tidak. Jadi menutup dalam bulan ini, saya mengingatkan kita harus menjadi domba yang percaya. Meskipun itu nggak masuk akal, meskipun yang dikatakan Nabi Elisa itu nggak masuk akal, tetapi modalnya hanya percaya. Waktu tante kemarin kasih ilustrasi, percaya itu tidak pakai logika. Waktu kalian tadi masuk ke sini, apakah logikanya periksa dulu kursinya, kakinya 4 atau 3, masih kokoh atau enggak? Enggak kan? Kita langsung duduk seret. Karena kita percaya kursi ini bisa menopang tubuh kita. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kita harus bisa percaya, menerimanya, karena firman itu dia. Teman-teman mau ikut tim yang mana ya? Mau tim yang mana? Mau tim yang mana? Percaya? Ngeri loh ya akibatnya yang tidak percaya. Jangan abaikan firman Tuhan, jangan tidak percaya dengan firman Tuhan. Kita baca kembali ayat hafalan kita. Amsal 3 ayat yang kelima. Bersama-sama Amsal 3 mulai dari alamatnya ya. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar. Papaku kaya, mamaku kaya, aku pintar, aku cantik. No. Percaya kepada firman Tuhan. Amin. Silakan Pak Angkat tutup dan doa. Ya, kita berdiri. Kita berdoa. Ada yang mau didoakan? Ya, berani yang tangannya. Ada yang mau didoakan? Dari anak-anak? Berdoa untuk yang mau baptis besok. Oh, siapa yang mau baptis? Boleh tunjuk tangan 2 anak kita, Nael dan Ben. Ya, dua anak. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu ya dan amin, penuh dengan kuasa Tuhan. Karena Tuhan firman-Mu itu hidup Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang peduli atas hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang menebus dosa kami, untuk Engkau bebaskan dari dosa, dan kami memiliki hidup dan hidup di dalam kelimpahan Tuhan. Tuhan, kami berserah dalam tangan pimpinan-Mu. Ajari untuk kami percaya kepadamu Tuhan, percaya dengan sepenuh hati Tuhan atas setiap masalah yang terjadi atas hidup kami.
mungkin itu masalah yang sepele atau masalah berat, Tuhan, kami mau bersandar kepadamu, kami mau percaya kepadamu, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan, seperti dalam firman-Mu kami melihat Tuhan, bahwa Engkau bekerja Tuhan dalam diri orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Engkau menyembuhkan yang buta Tuhan, Engkau mengusir yang ada kerasukan setan ya Tuhan. Engkau yang menolong kehidupan kami apapun Tuhan yang terjadi Tuhan. Oleh karena Tuhan, biar kami selalu berharap memandang Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Nae dan Ken-Ken yang telah ambil keputusan besok Selasa ikut dalam baptisan air Tuhan. Ya Tuhan, kiranya tolong anakmu ini Tuhan, Engkau akan Tuhan menolong anakmu ini memiliki hidup yang baru Tuhan bersama dengan Engkau dan masuk dalam rencana-Mu yang indah Tuhan, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi-Mu, orang-orang yang percaya kepada-Mu dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru kami Tante Suryani yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, pakai Tuhan, Engkau Tuhan, tolong Tuhan, apapun yang dikerjakannya berhasil ya Tuhan. Engkau tolong juga dalam keluarga yang ada Tuhan dan pelayanan yang ada. Terima kasih. Benar kami juga mau pulang ke rumah kami atau aktivitas kami yang lain. Lindungi kami, jagai kami, sampaikan ke tujuan kami dengan selamat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Berkati pula orang-orang tua kami Tuhan. Oh, berkati mereka dalam pekerjaan mereka Tuhan. Oh, juga memberkati dalam kerohanian mereka juga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami alahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama katakan amin.